AFF jelas makin tak berdaya remuk dan gak karuan. Dua laga semifinal sepi dari sorotan penonton setelah timnas Indonesia resmi keluar dari turnamen abal-abal ini. Gaji wasit dan panitia tak dibayarkan. Turnamen terancam dihentikan usai dan rating televisi terus menurun karena Indonesia tidak dalam turnamen. Jadi harapanku sebagai fans timnas Indonesia yang kecewa berat dicurangi wasit Jepang. Lihat saja akun Instagram AFF, sepi banget dari sorotan publik. Sampai banyak komen sepi-sepi gitu. Di sisi lain, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Piala AFF 2024 menyisakan 2 laga semifinal yang tampaknya kehilangan banyak daya tarik seiring dengan tersingkirnya tim nasional Indonesia dari ajang tersebut. Sejak kekalahan mengejutkan timnas Indonesia dari Filipina di laga terakhir fase grup B, di mana kontroversi penalti menjadi sorotan utama, antusiasme terhadap turnamen ini mulai merosot. Sejumlah penggemar, khususnya dari Indonesia, merasa kecewa dengan keputusan wasit asal Jepang yang dinilai merugikan tim Garuda sehingga berimbas pada menurunnya minat terhadap sisa pertandingan. Laga Indonesia versus Filipina menjadi momen kontroversial yang memicu protes besar-besaran dari para supporter. Gol penalti yang diberikan kepada Filipina di menit-menit akhir pertandingan menjadi pusat perdebatan. Banyak yang menilai bahwa keputusan wasit tersebut tidak tepat dan terlalu menguntungkan Filipina. Akibatnya, Indonesia yang sebenarnya tampil dominan harus merelakan satu tempat di semifinal. Banyak yang merasa bahwa hasil ini sangat dipengaruhi oleh keputusan kontroversial dari wasit yang berasal dari Jepang, yang kemudian memperburuk citra kompetisi. Akibat tersingkirnya Indonesia, negara dengan basis penggemar terbesar dalam turnamen ini, antusiasme terhadap Piala AFF 2024 mulai merosot. Rating televisi turun drastis, terutama di Indonesia, yang menjadi pasar utama penyelenggaraan Piala AFF. Tanpa Indonesia di semifinal, jumlah penonton diperkirakan akan jauh berkurang, menyebabkan pendapatan dari siaran televisi mengalami penurunan signifikan. Lebih jauh lagi, sepinya antusiasme ini berpotensi berdampak pada pendapatan sponsor. Banyak sponsor yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung turnamen ini mungkin mulai menarik diri karena penurunan daya tarik dari kompetisi. Dengan situasi tersebut, bisa diprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan dari sponsor dan penjualan hak siar televisi akan menurun, yang pada gilirannya bisa membuat AFF kesulitan untuk mempertahankan kestabilan finansial mereka. Dengan berkurangnya minat dari penonton dan sponsor, ada kemungkinan besar bahwa hadiah uang yang biasanya disediakan untuk pemenang turnamen akan dipotong. Hal ini tentu menjadi pukulan bagi tim-tim yang masih bertanding di semifinal, mengingat mereka telah berjuang keras untuk mencapai babak tersebut. Bagi Piala AFF, masa depan keuangan turnamen ini semakin terancam dan bisa saja mempengaruhi keberlanjutan kompetisi di masa depan. Sejumlah supporter Indonesia juga menyatakan kekecewaan mereka atas perjalanan tim nasional mereka di Piala AFF 2024. Banyak yang merasa bahwa keputusan wasit yang kontroversial telah mencederai harapan mereka. Sebagai negara dengan jumlah supporter yang sangat besar, Indonesia menjadi pendorong utama bagi turnamen ini dan kehilangan dukungan mereka dapat berpengaruh besar terhadap kelanjutan ajang ini. Tidak sedikit supporter yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi tertarik untuk mengikuti pertandingan selanjutnya karena merasa kecewa dan merasa adanya ketidakadilan. Dengan situasi yang semakin suram, Piala AFF 2024 menghadapi tantangan besar. Jika penurunan antusiasme dan pendapatan terus berlanjut, mungkin saja turnamen ini akan mengalami kesulitan finansial yang dapat mengancam keberlanjutannya. Pada saat yang sama, organisasi AFF harus mencari cara untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki citra turnamen yang saat ini tercoreng oleh kontroversi dan masalah keuangan.
Piala AFF 2024 yang seharusnya menjadi ajang kebanggaan negara-negara Asia Tenggara, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah kepergian timnas Indonesia dari turnamen dengan kontroversi yang menyertainya. Semifinal yang sepi penonton, penurunan rating televisi, serta ancaman penurunan pendapatan bisa membuat AFF harus berpikir keras untuk menyelamatkan turnamen ini di masa depan. Jika tidak ada langkah-langkah konkret untuk memulihkan citra dan daya tarik turnamen, kemungkinan besar Piala AFF bisa mengalami kesulitan besar, bahkan mungkin berisiko untuk bangkrut. Sindiran berkelas Shin Tae-yong bukan hoki yang membawa prestasi, tapi kerja keras timnas Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya merespons kritik keras dari pengamat sepak bola yang menyebutnya hanya mengandalkan hoki. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa prestasi yang diraih timnas Indonesia adalah hasil kerja keras dan strategi yang matang. Apa yang dia katakan selengkapnya? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong seolah memberikan sindiran berkelas kepada pengamat yang menyebut pencapaiannya selama ini karena hoki. Shin Tae-yong sedang jadi sorotan usai gagal mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia hanya menempati urutan ketiga klasemen akhir grup B dengan 4 poin dalam 4 pertandingan. Kegagalan STY membawa skuad Garuda lolos dari fase grup membuatnya disudutkan oleh beberapa pihak. Kritikan pun mulai terlontar. Bahkan tagar STY out pun sempat trending topik di media sosial X. Hal ini memicu perdebatan antar pendukung timnas Indonesia. Kritikan atas kegagalan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal disampaikan juga oleh beberapa pengamat sepak bola. Salah satunya pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer (SOS) turut memberikan kritikan keras. Akmal Marhali bahkan menyebut bahwa pencapaian pelatih asal Korea Selatan itu selama membesut tim merah putih hanya sekadar hoki. STY dengan segala hokinya membawa kita lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kali. Kita menang lawan Vietnam, tapi kalah dari Irak dan Jepang. Hoki kita adalah Oman Sri lawan Kirgistan, ujar Akmal dalam acara Catatan Demokrasi TV One dikutip pada Sabtu (28 Desember 2024). Kita runner-up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Shin Tae-yong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos ke semifinal. Kemudian kita juga lolos ke semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa, kata Akmal Marhali. Sontak pernyataan tersebut menyulut emosi para supporter timnas Indonesia. Mereka tidak terima prestasi Shin Tae-yong selama ini disebut hoki. Menariknya, Shin Tae-yong pun seolah memberikan sindiran berkelas untuk orang-orang yang menyebutnya hoki saat mengangkat level timnas Indonesia. Di akun Instagram pribadinya, Shin Tae-yong membagikan 11 foto saat memimpin perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pada foto kelima, Shin Tae-yong membagikan sebuah foto yang sedang bersama striker timnas Indonesia, Hoki Caraka. Dalam 11 foto yang dibagikan tersebut, hanya ada 2 pemain skuad Garuda. Dia adalah Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari. Hal ini seolah menjadi sindiran berkelas dari STY yang menyebutnya hoki bisa membawa timnas Indonesia naik level di kancah internasional. Sementara itu dalam takarir unggahan foto tersebut, dia berterima kasih kepada perjuangan para pemain selama Piala AFF 2024.
Terima kasih banyak untuk para pemain kami yang telah bekerja keras dalam kompetisi AFF ini. Dibanding tim dewasa dari negara lain, tim kami bermain kali ini dengan usia rata-rata 20,5 tahun. Saya sangat bersyukur pemain muda kami yang ikut serta memberikan yang terbaik. Meskipun dia telah tersingkir dari babak pendahuluan, saya percaya dia akan pergi jauh lebih tinggi tahun depan, tulis STY. Meskipun tidak baik untuk mencapai puncak, saya pikir para pemain melakukan yang terbaik. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tim dewasa kami dapat mencapai Piala Dunia tahun depan. Tolong beri aku dukungan yang banyak. Terakhir, tak banyak lagi untuk tahun 2024, semoga selesai, sambungnya.